warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya untuk belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, satu lagi Bu Fitri mau berpesan, jangan lupa kalian tetap untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap rajin cuci tangan, memakai masker, supaya kita terhindar dari virus corona. Sebelum Bu Fitri masuk pada materi, ada yang sudah tahu kita akan belajar mengenai apa untuk hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang menulis cerita sejarah pribadi, di mana materi tersebut tertuang pada KD 4.4, menulis sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi kalian hari ini yaitu kalian mampu untuk menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Terus lalu yang kedua, mampu menyunting cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Kalau begitu, sekarang kita langsung masuk pada materi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada video pembelajaran supaya kalian lebih paham apa itu menulis teks cerita sejarah pribadi dan langkah-langkah untuk menyusunnya. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang berisi menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta yang kita alami dari kecil hingga sekarang. Lalu muncul pertanyaan, apa perbedaan dari ketiga jenis ini? Sudah ada yang bisa menebak apa itu perbedaannya? Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Untuk teks cerita sejarah pribadi barusan sudah saya jelaskan kalau teks cerita sejarah pribadi itu berisi mengenai peristiwa, kejadian fakta yang kita alami dari kecil hingga sekarang. Lalu kalau pengalaman itu apa? Nah, pengalaman itu mengenai satu peristiwa atau satu kejadian yang paling mengesankan dalam hidup kita. Hampir sama ya, tapi kalau teks cerita sejarah pribadi itu cerita secara keseluruhan, namun kalau pengalaman itu cuma satu saja. Nah, lalu perbedaan dengan biografi itu apa? Nah, kalau biografi itu berisi mengenai riwayat seseorang, riwayat hidup seseorang, dan ditulis oleh orang lain. Nah, sudah mengetahui perbedaan dari teks cerita sejarah pribadi, pengalaman, dan biografi. Sudah bisa membayangkan bagaimana nanti ya kalau menulis teks cerita sejarah pribadi? Sekarang kita akan masuk pada tahap langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi. Adapun langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, tulis kejadian atau peristiwa yang pernah kalian alami dari kecil hingga sekarang. Lalu yang kedua, dari peristiwa-peristiwa itu kembangkan menjadi sebuah cerita. Yang ketiga, periksalah keruntutan cerita yang sudah kalian buat itu tadi dari segi isi, dari segi struktur, kebahasaan, maupun ejaan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dalam kegiatan menulis itu selalu disertai dengan kegiatan menyunting. Masih ingat apa itu menyunting? Iya, betul sekali. Secara sederhananya, menyunting itu mengedit atau bisa juga dikatakan memeriksa kembali teks maupun tulisan yang sudah kita buat. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menyunting teks cerita sejarah pribadi? Yang pertama yaitu kalian membaca kembali teks yang sudah kalian buat.
Lalu yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan bahasa, penggunaan ejaan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Lalu yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kalian temukan supaya teks yang sudah kalian buat menjadi lebih bagus lagi. Sekarang kalian sudah mengetahui apa itu teks cerita sejarah pribadi, langkah-langkah menulisnya, dan tahap menyunting teks cerita sejarah pribadi. Sekarang Bu Fitri mau tanya, kira-kira kalian sudah ada bayangan mau menulis teks cerita sejarah pribadinya? Iya. Kalau sudah, sekarang Bu Fitri meminta kalian untuk menulis 1 atau 2 paragraf mengenai teks cerita sejarah pribadi diri kalian sendiri dari kecil hingga sekarang. Jadi kejadian apa saja yang pernah kalian alami dari masa kecil sampai sekarang, cukup 1 atau 2 paragraf dulu. Nah, sekarang coba kalian tulis. Sudah menulis 1-2 paragraf teks cerita sejarah pribadi? Nah, kalau sudah, sekarang coba diperiksa kembali apakah tulisannya sudah benar, ejaannya sudah benar, hurufnya sudah benar. Sekarang dari 1-2 paragraf yang sudah kalian buat, silahkan dikembangkan lagi menjadi sebuah teks cerita. Sepertinya tidak mungkin ya kalau kejadian atau peristiwa yang sudah dialami dari kecil hingga sekarang hanya menjadi 1-2 paragraf saja, ya. Nah, sebagai menambah wawasan kalian boleh mencari literatur sebanyak-banyaknya, entah itu melalui Google, melalui YouTube. Di situ banyak sekali literatur-literatur yang bisa kalian baca, yang bisa kalian tonton sebagai penambah wawasan kalian dalam materi menulis teks cerita sejarah pribadi. Nah, sekian dari Bu Fitri. Tetap semangat dalam belajar meskipun melalui daring, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap menjaga diri, jangan kemana-mana kalau tidak ada kepentingan maupun keperluan yang sangat-sangat mendesak. Sekian dari Bu Fitri. Jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp grup kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.